Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Blazon Syafalesi, NIM saya 860610311, program studi PGSD semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membedah sebuah topik yang fundamental namun krusial, yaitu hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan dunia pendidikan. Kita akan melihat bagaimana filsafat bukan sekedar teori, melainkan pisau yang sangat tajam dalam membedah persoalan pendidikan kita saat ini. Yuk, mari kita mulai. Let's go! Filsafat ilmu sebagai pengawas dan penguat pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai penjamin mutu bagi ilmu pendidikan agar tidak keluar dari hakikatnya. 1. Mengawasi eksistensi. Filsafat memastikan pendidikan tetap pada jalur humanisasi. Tanpa filsafat, pendidikan berisiko terjebak menjadi sekedar industri tenaga kerja. Filsafat menjaga agar eksistensi pendidikan tetap sebagai upaya memanusiakan manusia secara utuh. 2. Memperkuat keilmiahan. Ilmu pendidikan harus memiliki landasan teoresis yang kuat. Filsafat ilmu menguji apakah teori-teori pendidikan seperti kognitivisme atau konstruktivisme memiliki dasar logika yang valid dan metodologi riset yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 3. Menjaga nilai-nilai. Pendidikan tidak bebas nilai. Filsafat ilmu menanamkan etika dan moral ke dalam praktik pendidikan, memastikan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan selalu sejalan dengan martabat manusia. 2. Kontribusi pendidikan terhadap filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna bukan hanya menerima teori tetapi juga pemberi kontribusi bagi filsafat ilmu. 1. Laboratorium pemikiran. Praktek pendidikan di kelas adalah laboratorium nyata bagi filsafat. Ketika sebuah teori pendidikan berhasil atau gagal di lapangan, hal tersebut memberikan data empiris bagi filsafat ilmu untuk merevisi atau memperkuat asumsi-asumsi filosofisnya. 2. Keberlanjutan dialektika. Pendidikan yang kritis melahirkan generasi pemikir baru. Tanpa sistem pendidikan yang menghargai nalar, filsafat ilmu akan mati karena tidak ada lagi individu yang mampu mempertahankan kebenaran dan melakukan dialektika. 3. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Dikatakan sebagai pisau karena filsafat mampu membedah persoalan pendidikan hingga ke akar-akarnya melalui 3 dimensi utama, yaitu 1. Ontologi atau hakikat. Membedah apa sebenarnya yang sedang kita pelajari. Apakah pendidikan itu untuk penguasaan materi atau untuk pengembangan karakter? Analisis ini membantu menentukan objek material pendidikan. 2. Epistemologi atau cara. Membedah bagaimana cara ilmu tersebut diperoleh. Apakah melalui indera, rasio, atau intuisi. Ini berkaitan dengan pemilihan strategi pembelajaran, metode riset, dan validitas kurikulum. 3. Aksiologi atau tujuan dan kegunaannya. Membedah untuk apa ilmu itu digunakan. Ini berkaitan dengan nilai-nilai etis dan estetika. Apakah pendidikan ini menghasilkan manusia yang bijak atau sekedar manusia yang pintar secara teknis namun
kering secara moral. 4. Contoh konkret penerapan dalam praktik untuk memberikan gambaran nyata dalam video Anda berikut adalah penerapan filsafat ilmu dalam kebijakan. 1. Secara ontologis, pemerintah mengubahkan persepsi bahwa ilmu bukan hanya tumbukan hafalan di buku, melainkan kemampuan memecahkan masalah nyata di masyarakat. 2. Secara epistemologis, terjadi pergeseran metode. Siswa tidak lagi pasif menerima informasi atau empirisme sempit, tetapi dilibatkan dalam eksplorasi mandiri dan diskusi atau konstruktisme, dan di mana mereka membangun pengetahuan melalui pengalaman. 3. Secara aksiologis, penekanan pada profil pelajar Pancasila menunjukkan bahwa hasil akhir pendidikan bukan sekedar nilai, angka, melainkan karakter dan tanggung jawab sosial sebagai warga negara Indonesia. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan tanpa filsafat ilmu akan kehilangan arah, sementara filsafat ilmu tanpa praktek pendidikan hanya akan menjadi teori yang hampa dengan menggunakan pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kita bisa terus memperbaiki kualitas pendidikan kita ke depan. Demikian penjelasan dari saya. Saya Blazon Syafalesi, NIM saya 8606 10311. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.